Siapa yang tahu namaku siapa? Kalau namaku siapa? Pak Dejono. Oke deh. Nah, ada sebuah cerita sebuah desa yang kecil, sebuah desa yang penduduknya ramah-ramah, sebuah desa yang menarik perhatian banyak orang. Ya, pada ngeliatin semua toh? Kita diliatin. Apa deh? Nah, ada sebuah cerita seperti ini. Mendekati Natal, Aryo, mana Aryo? Hai, namaku Aryo. Aryo. Nah, Aryo ini adalah seorang anak tanpa bapak yang sudah tidak punya bapak sama ibu. Aryo ini adalah anak yatim piatu. Kasihan ya. Oh, kasihan. Yatim piatu. Sedangkan pada waktu itu bulan Desember, sudah menjelang Natal. Aryo sedih. Kenapa? Karena Aryo sudah tidak punya orang tua. Aryo melihat teman-temannya yang lain sukacita, melihat teman-temannya bahagia. Karena apa? Karena Aryo melihat anak-anak itu bisa kumpul dengan orang tuanya bahagia dengan anak-anaknya bahagia ada orang tua di sampingnya. Sementara itu Aryo merasa sedih karena dia sudah tidak punya siapa-siapa. Aryo menangis. Aryo merasa merindukan masa-masa seperti itu. Suatu hari, nah ini cerita, sudah mulai cerita, jangan nangis ya, nggak boleh nangis loh ya. Aryo saja nggak nangis kok, masa kalian nangis gitu ya. Sudah mulai. Suatu hari digawe rodok gitu ya. Pada suatu hari di malam Natal yang dingin, Aryo di rumahnya di mana ya kok dingin ya? Kira-kira di mana? Mungkin di daerah Selo ya. Selo dingin enggak? Dingin ya. Pak Kris belum pernah ke sana. Kasihan ya. Oh, kasihan Pak Kris ya, belum pernah ke sana. Oh, enggak curhat, enggak boleh curhat. Malam itu dingin. Dia melihat ada sekeluarga besar kumpul di situ. Mereka bersuka cita, mereka mengadakan pesta besar, mengadakan perayaan Natal yang cukup meriah. Kasihan Aryo dan Mbah Jono, Pak Dejono, mereka hanya bisa merenung. Nah, pada waktu itu ada banyak hadiah tersedia. Aryo hanya bisa melihat dari kejauhan. Hadiahnya banyak ya. Andai saja aku ada di sana. Andai saja aku mendapatkan hadiah itu ya. Pasti senang. Pasti gembira. Padahal aku juga punya keinginan. Lalu kemudian melihat di sana sangat ramai. Di sana mereka nyanyi-nyanyi. Aryo hanya bisa melihat dari luar. Aryo hanya bisa meneteskan air mata karena tidak bisa ikut bersama-sama dengan mereka. Namun ada satu hadiah yang istimewa di sana, yang berada di dekat pohon Natal. Aryo melihat ke sana, pandangannya tertarik dengan hadiah itu. Dia merenung dan bertanya-tanya di dalam hatinya, ya Tuhan, seandainya hadiah itu untukku, betapa senang, betapa bahagianya. Ketika dia sedang merenung lagu, ada nyanyian, hai dunia, terus
Sudah cukup. Berarti apal ya. Nyanyian itu dinyanyikan. Aryo semakin sedih. Dia tidak bisa menikmati bersama keluarga. Ada nyanyian, ada tawa meriah memenuhi keluarga tersebut. Aryo yang tahu tidak diundang, dia semakin merasa sedih. Aku kok nggak diundang, aku kok nggak diajak. Sedih ya. Sudah kondisinya seperti itu, ya, sedih. Oh sedih. Aryo merasa sedih sekali. Tetapi saat pesta berlangsung, nah rupanya Pak Dejono datang. Aryo, halo nak. Ya Pak D. Namamu siapa? Namaku Aryo Pak D. Pak D siapa? Namaku siapa? Jono. Namaku Pak Dejono. Aryo ngapain di sini? Aryo sedang melihat keluarga itu merayakan Natal. Keluarga itu merayakan Natal luar biasa ya Pak D. Natalnya meriah sekali. Natalnya bagus sekali, ramai, banyak hadiah, banyak kado, banyak makanan. Nggak apa-apa Aryo. Aryo pengen Pak D, tapi Aryo nggak bisa masuk ke sana. Tiba-tiba Pak D dengan kelembutan hatinya menghampiri Aryo. Yo, Aryo, ya Pak D, ini kan momen Natal. Pak D seneng bisa merayakan Natal bersama dengan keluarga. Pak D juga senang bahwa Natal ini juga menjadi Natal yang berkesan buat Pak D. Sampai lupa D. Pak D sudah lupa sampai Pak D mau mengajak Aryo untuk ikut beserta bersama-sama. Loh lah emang Pak D ini siapanya? Pak D ini adalah kakak dari yang sedang merayakan Natal, Aryo. Oh iya Pak D, Aryo mau ikut Pak D. Aryo mau ikut merayakan. Baiklah kalau begitu, ayo kita masuk. Kemudian Pak D membawa Aryo masuk ke dalam. Aryo akhirnya bisa menikmati kehangatan di tengah-tengah keluarga yang sedang merayakan Natal. Tapi tidak hanya berhenti di situ saja. Rupanya ada sesuatu hal yang membuat Aryo lebih bahagia. Akhirnya apa? Waduh, raiso menggawek nih. Pak D datang. Ya. Datang menghampiri Aryo. Aryo, di sana itu kan banyak kado. Aryo mau kado atau tidak? Oh ya jelas mau Pak D. Aryo pasti seneng kalau dapat hadiah. Apalagi hadiah Natal. Kalau Aryo mau, Pak D akan mengambilkan buat Aryo. Tapi tangannya Pak D tidak bisa ambil. Minta tolong dong Bu Anam kadonya. Ya, Aryo. Aryo. Etok-etok aja dimasukin. Gak cukup ada. Aryo, ini Pak D ada kado untuk Aryo. Ini adalah kado Natal buat Aryo. Yang benar Pak D. Benar. Oh, ini kado buat Ade, buat Aryo. Tolong diterima ya. Bu Ana minta tolong ya diserahkan kadonya. Itu kadonya. Dikasih lihat dong. Itu banyak yang melihat. Wow, kado, aku dapat kado.
Bu Ana, bisa minta tolong dibukakan kadonya. Wah, aku nggak bisa meluk. Seneng ya. Aku senang sekali dapat kado. Kadonya apa? Boneka. Aku senang boneka. Aryo sangat sukacita. Ya kayak ini. Ya, Aryo sangat bahagia. Kado ini balik atau tanganku nggak bisa pegang. Pakai mulut nggak apa-apa. Aryo terharu bahagia. Dia sangat merasa bahagia. Karena apa? Apa yang ia harapkan, dia rindukan terjadi. Aryo mendapat kado. Aryo memiliki kado yang diharapkan. Tapi ada satu hal yang mengganjal hatinya Aryo. Aryo merasa ada sesuatu hal yang ingin dia lakukan. Meskipun Aryo senang mendapat kado, dia terharu, dia bahagia, tetapi Aryo ragu. Aryo berkata kepada Pak Dejono, Pak Dejono, terima kasih buat kadonya. Pak Dejono, terima kasih buat bonekanya. Aryo senang. Namun rupanya Aryo punya pemikiran lain. Aryo menjadi sedih karena ternyata di luar sana, karena di luar sana ada anak-anak yang tidak seberuntung Aryo. Di luar sana ada anak-anak yang juga tidak mendapat kado. Lalu Aryo menyampaikan dengan hati yang penuh dengan dengan iba, dengan permintaan maaf kepada Pak Dejono. Pak Dejono, Aryo minta maaf. Aryo senang menerima kado itu. Tapi di luar sana ada orang yang mungkin tidak seberuntung Jono. Dia sudah, Aryo, iya toh iki. Ya, ada orang yang tidak seberuntung Aryo. Jadi Aryo berpikir, Aryo mau memberikan kado itu untuk anak-anak yang ada di panti asuhan. Padahal satu, tapi tidak apa-apa. Setidaknya ada anak yang senang dengan kado dari Aryo, supaya mereka pun juga merasakan sukacita, hal yang sama, kebahagiaan yang sama seperti yang dirasakan oleh Aryo. Pak Dejono terkesan oleh kedewasaan dan kebaikan hati Aryo. Dia merasa bahwa beruntung sekali Pak Dejono itu memberikan hadiah. Karena apa? Karena hadiah yang diberikan kepada Aryo itu pun juga diberikan kepada orang yang lebih memerlukan. Bangga, sukacita, bahagia. Ceritanya selesai. Nah, sekarang kita akan melihat teladan dari apa yang terjadi, baik dari Aryo maupun Pak Dejono. Ya. Keberanian dan kebaikan hati Aryo menjadi contoh semua orang pada waktu itu di desanya. Di desanya Aryo menjadi teladan. Di desanya Aryo menjadi contoh yang sangat baik, contoh yang patut ditiru semua orang. Sebab apa? Natal itu menjadi lebih berarti karena hadiah terindah bukanlah boneka. Itu yang dialami oleh Aryo. Natal yang terindah itu ternyata bukan boneka, tetapi hadiah yang terindah itu adalah
bisa menginspirasi orang. Satu, untuk berbagi. Hadiah terindah bukanlah boneka, melainkan satu, kebaikan hati. Kedua, ada kemurahan hati. Aryo beroleh kemurahan hati, kebaikan hati. Tetapi Aryo tidak berhenti kebaikan itu, tidak berhenti kemurahan itu hanya ada pada dirinya. Tetapi Aryo mau berbagi kepada yang lain, supaya yang lain pun juga menerima kebaikan dan kemurahan. Aryo menerima hadiah Natal, tapi Aryo juga memberikan hadiah Natal. Orang yang menerima hadiah Natal dari Aryo beroleh hadiah Natal terus menerus seperti itu. Aplikasinya Bapak Ibu Saudara dan adik-adik, kisah ini tidak hanya untuk anak-anak, tetapi kisah ini pun juga bisa menjadi teladan bagi kita. Kado yang terindah bukan hanya sebatas fisik yang terlihat, tetapi kado yang terindah itu, apa yang kita terima, itu juga yang bisa kita bagikan. Apa yang bisa kita bagikan? Hadiah terindah bukan hanya bicara tentang bagusnya barang atau benda, tetapi hadiah terindah itu bisa berupa kebaikan hati untuk peduli. Sama seperti kisah ini. Hadiah yang terindah bisa juga berbentuk kemurahan hati untuk berbagi. Ada kepedulian, ada juga kemurahan untuk berbagi. Aryo menerima hadiah Natal dan Aryo berbaik hati, bermurah hati untuk mau berbagi. Itulah pesan Natal dalam Natal sekolah minggu ini. Kado terindah sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus datang ke dunia seperti khotbah tadi pagi. Itu merupakan kado terindah bagi semua orang yang mau menerimanya. Bagaimana dengan kado itu yang sudah ada pada diri kita? Sudah sepatutnya tunjukkan kebaikan hati untuk peduli kepada orang. Tunjukkan kemurahan hati untuk mau berbagi kepada semua orang. Itulah hadiah terindah yang nyata untuk kita lakukan. Amin. Amin adik-adik. Oh, adik-adiknya sudah ucul. Ya, ini pun juga pesan untuk kita, orang yang sudah dewasa, bisa memaknai hadiah yang terindah yang Tuhan berikan kepada kita, kita bagikan kepada orang lain. Kebaikan Tuhan juga perlu kita berikan kepada orang lain. Kemurahan hati Tuhan berikan kepada orang lain. Itulah hadiah terindah dari Tuhan dan yang harus kita bagikan kepada semua orang. Siap? Amin. Kiranya renungan dan kisah ini menginspirasi kita.